Ketemu lagi dengan kami dengan channel Newsline Official. Saya punya informasi penting, adanya makam yang dibalawikan oleh Robitoh Alawiyah. Dan ini masyarakat harus tahu, supaya masyarakat tidak salah niat ketika dia mau berziarah ke makam tersebut. Makam siapa itu? Yaitu makamnya Pangeran Kanigoro yang dikenal Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Nah, Sayyid Sulaiman Mojo Agung ini nasabnya sambung kepada Rasulullah ya, keturunan dari Sayyidina Husain. Oleh karena itu ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan dulu profil dari sebuah channel yang sudah membahas dan menayangkan keberadaan atau eksistensi dari makam Sayyid Sulaiman itu. Nah, setelah itu akan saya sampaikan ulasan tentang silsilah nasab yang benar dari nasabnya Sayyid Sulaiman yang sudah diba'alawikan. Karena masyarakat selama ini yang sudah viral di berbagai platform media sosial, di channel-channel YouTube itu banyak yang mengupas silsilah nasab dari Pangeran Kanigoro ini, Sayyid Sulaiman Mojo Agung ini berdasarkan dari pendapatnya Robito Alawiyah yang sudah membalawikan. Oleh karena itu mohon disimak video ini sampai akhir, jangan di skip supaya kalian tidak salah paham ya dari apa yang kita sampaikan. Nah, ada dua video sekali lagi, yang pertama tentang profilnya dari makam Sayyid Sulaiman, yang kedua pembahasan tentang silsilah nasab yang benar. Nah, oleh karena itu ini saya sampaikan yang membahas tentang profilnya dari makam Sayyid Sulaiman. Saya semak ya, nih. Ikuti terus perjalanan saya ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan keluarga akan berkunjung dan berziarah ke makam Mbah Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman bin Syaiban. Makam Mbah Sayyid Sulaiman sendiri berada di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Kita sudah sampai di tempat parkir. Jarak antara parkir dengan makam Mbah Sayyid Sulaiman kurang lebih berjarak sekitar 100-200 meter. Ini jalan atau lorong yang menghubungkan antara tempat parkir dengan makam Mbah Sayyid Sulaiman. Mari kita masuk ke dalam ya teman-teman. Ini adalah lorong atau jalan penghubung dari musola menuju ke kompleks makam Sayyid Sulaiman. Pada waktu kami dan keluarga berziarah ke makam Mbah Sayyid Sulaiman, bertepatan pada hari Minggu tanggal 5 November tahun 2023 sekitar pukul 10 siang. Pada waktu itu banyak sekali peziarah yang berdatangan. Mbah Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman bin Syaiban merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Mbah Sayyid Sulaiman sendiri mewarisi keturunan leluhurnya dalam berdakwah. Ayahnya merupakan seorang ulama dari Yaman dan ibunya adalah putri dari Sunan Gunung Jati. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya, itu bukan dari Yaman. Saudaraku, sekali lagi, bukan dari Yaman ya. Coba kita lanjut. Syarif Hidayatullah
Said Sulaiman sendiri lahir dan dibesarkan di Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah cungkup makam beliau. Beliau dimakamkan di dalam cungkup tersebut. Di depan cungkup merupakan pemakaman umum, makam masyarakat dusun setempat. Ini adalah suasana di dalam kompleks makam Mbah Said Sulaiman. Para peziarah berdoa, bertahlil, dan lain sebagainya. Tujuan mereka mengharapkan berkah atau barokah dari Mbah Said Sulaiman. Namun semua itu hanyalah lantaran. Yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saudaraku, itu video yang sudah dibuat beberapa bulan yang lalu oleh seorang konten kreator ya. Itu dari channel edukasi ya, edukasi channel. Nah, sekarang kita sampaikan ulasan yang benar terkait masalah silsilah nasab dari Kiai Haji Nur Yahya Salafiyatin Negara. Mudah-mudahan ini didengarkan dan disimak oleh para pecinta, para peziarah yang sering mendatangi makam dari Sayyid Sulaiman tersebut ya. Supaya tidak salah berniat ketika dia berziarah ya. Ini menarik. Mari kita simak ya suara dari Kiai Haji Nur Yahya Salafiyatin Negara. Nanti saya tunjukkan gambarnya sesaat ya. Tidak seluruhnya saya tunjukkan. Kalau capek ya saya perdengarkan suaranya saja ya. Berikut ini penjelasan dari Kiai Haji Nur Yahya Salafiyatin Negara. Saudaraku semuanya yang berbahagia, saat ini saya berada di makam Pangeran Kanigoro, Mbah Said Sulaiman Mojo Agung, yang sudah diba'alawikan melalui marga Basyaiban Ba'alawi oleh Robitoh Alawiyah kerjasama dengan keluarga besar Sidogiri Lama dan keluarga besar Ndresmo Surabaya. Hari ini saya akan meluruskan semuanya karena punjernya, poknya itu dari sini. Kalau sini sudah berubah dari Ba'alawi ke Al-Kailani, Al-Jailani, Al-Hasani, maka makam yang ada di Ndresmo Said atau Syarif Ali Al-Azhur itu duriyah Rasulullah SAW, tapi bukan Al-Husaini, Al-Hasani dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu juga yang ada di Pasuruan, begitu juga yang ada di Pekalongan, Magelang, semuanya akan berubah. Oleh sebab itu, melalui hari ini, pertemuan kita ini, saya akan meluruskan bahwa Pangeran Kanigoro, Said Sulaiman Mojo Agung ini bukan Basyaiban Ba'alawi. Karena apa? Satu, Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati itu tidak memiliki menantu yang bernama Sayyid Abdurrahman Basyaiban dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Itu poin yang paling penting, utama dan pertama. Ratu Winaun binti Syarif Hidayatullah itu suaminya adalah Abdurrahman Al-Qadiri, berasal dari Baghdad, Irak, dari marga Al-Jailani, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga, data yang paling tua yang dimiliki oleh sesepuh
yang ada di Cirebon dan Sidogiri itu menyebutkan bahwa Said Sulaiman ini adalah anaknya Susunan ing Gunung Jati sampai ke Said Saleh Tamsi Maulad Demak. Ini data yang paling tua tahun 1600-an Masehi. Jadi tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi, tidak ada hubungannya dengan Bahsaiban. Kalau toh misalkan sekarang ada Said atau Syarif Zulfikar Bahsaiban, misalkan Said Muhsin Bahsaiban, Samsul Bahsaiban, itu salah ucap, sudah kadung mengenalnya Bahsaiban, akhirnya ya Bahsaiban. Aslinya bukan Bahsaiban, Asyibani, Al-Idrisi, Al-Hasani, Al-Jailani, Al-Hasani. Oleh sebab itu saya berziarah ke makam Pangeran Kanigoro, nggih, Syarif Sulaiman Mojo Agung ini untuk meluruskan sejarah. Saya sudah berdoa mendoakan beliau almarhum agar senantiasa diberikan jariah amal yang selalu mengalir selamanya ila yaumil qiyamah, dan jasa-jasa beliau dalam merintis pesantren Sidogiri Pasuruan yang diteruskan sampai sekarang oleh luriyahnya ini masih tetap berlangsung, mengalir deras pahalanya untuk beliau dan diampuni segala dosa-dosanya, dan kami diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala semangat perjuangan seperti semangat beliau ketika masih hidup di dunia pada masa-masa yang lalu dalam perjuangannya. Jadi poin-poin inilah yang menjadi pegangan kami, bahwa Said Sulaiman Pangeran Kanigoro Mojo Agung ini bukan Ba'alawi, tapi sudah diba'alawikan. Buktinya panjenengan lihat sendiri, ada silsilah yang sudah dipasang di sini itu sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diba'alawikan, padahal tidak. Ini kekeliruan besar. Bak penjajah yang merubah sejarah itu Rabithah Alawiyah. Jangan percaya. Kalau mencari data, jangan datang ke Rabithah Alawiyah. Keluarga besar Al-Idrisi, Al-Jailani, Al-Hasani, sebagian dari keluarga besar Sidogiri memiliki data itu, tetapi sebagian terpecah. Sidogiri pun kiblatnya ke Ba'alawi, ke Rabithah Alawiyah. Nah, inilah yang harus kami luruskan. Kami memiliki data sebagaimana manuskrip-manuskrip yang kami miliki, ada ketersambungan ya antara sejarah versi eksternal Nusantara dengan sejarawan asli internal Nusantara. Kami kompilasikan, kami gabungkan, kami temukan sehingga menghasilkan kesimpulan dan titik temu bahwa hasilnya satu, Mbah Pangeran Kanigoro atau Said Sulaiman Mojo Agung ini bukan dari keturunan Abdurrahman Bahsaiban dari Tarim Hadramaut Yaman, karena Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati tidak pernah memiliki menantu yang berasal dari marga Bahsaiban, marga Ba'alawi dari Hadrami. Yang kedua, Ratu Winaun binti Syarif Hidayatullah itu suaminya adalah Abdurrahman Al-Qadiri dari Baghdad Al-Iraqi, Al-Kailani, Al-Jailani, Al-Hasani. Yang ketiga, data yang paling tua yang kami miliki menemukan, menentukan, menetapkan bahwa Said Sulaiman Mojo Agung ini putranya ya, Susunan ing Gunung Jati atau Sinuhun ing Gunung Jati.
atau Panembahan ing Gunung Jati. Bukan ke Abdurrahman Basyaiban atau Asyaibani versi Basyaiban Ba'alawi. Terus yang keempat, keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan itu sudah diesbat oleh Nakobatul Ashraf Internasional dari Baghdad, Irak, dan dari Maroko, dari Al-Maghribi sana. 4 bukti atau poin ini yang jadi pegangan. Jangan sampai ini terus menyesatkan umat. Sejarah ini akan kami bongkar. Kita akan adu data, baik data internal ataupun eksternal. Doakan kami, para pemirsa dan pendengar sekalian, supaya kami tetap diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah panjenengan semua, doa-doa panjenengan semua. Kami ingin meluruskan data sejarah yang sudah koslah, amburadul, kontra kacir nggak karuan, gara-gara penjajah Belanda, penjajah Inggris, penjajah Jepang, lalu penjajah gaya baru yang berbasis spiritual. Ngotak adik semua mau diaku. Dulu memang makam Pangeran Kanigoro ini tidak seperti ini. Alhamdulillah sekarang parkirannya luas, ada parkir mobil, sepeda motor, ada Pangeran Alip, Panembahan Alip, di situ semua dibangun dengan fasilitas yang cukup mewah lah menurut saya. Ini hasil dari keluarga besar, ya, kesepakatan kerjasama dengan Resmo Surabaya dan Sidogiri Pasuruan. Bagus, tetapi yang tidak bagus adalah isi, ya, dari sejarah yang ada di sini. Di situ sudah dipasang jelas silsilah Said Sulaiman Mojo Agung sampai bin Said Abdurrahman Basyaiban, lalu ke Tarim sana jelas Basyaiban itu marga Alawi, Al-Husaini. Ini salah. Insya Allah secara lambat laun ini akan berubah. Said Ali Asghar Indrismo juga harus dirubah. Berikut juga yang ada di Winungan, di daerah sekitar Pasuruan, ya, Kabupaten Pasuruan, di wilayah Kabupaten Pasuruan, Magelang dan Pekalongan, bahkan sebagian Surabaya. Itu harus berubah semua. Bahwa memang benar Said Sulaiman itu dzurriyah, fitrah keturunan dari Rasulullah, tapi bukan berasal dari marga Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, tetapi berasal dari silsilah Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir, ya, sampai Al-Hasani, Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pelurusan sejarah yang dapat kami sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga membuat maslahah dan membawa manfaat. Akhirnya, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Nur Yahya Salafi Jatinegara yang sudah meluruskan sejarah yang dibelok-belokkan, ya. Saudaraku, saya akan melanjutkan video awal tadi yang menjelaskan tentang profilnya makam Said Sulaiman. Barangkali Anda ingin tahu, saya lanjutkan, ya. Kita simak bersama-sama. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya datang dari wilayah Jombang sendiri para peziarah, melainkan ada yang dari luar kota, bahkan dari luar Jawa. Ini makam Mbah Said Sulaiman dilihat dari sisi timur.
ini makam Mbah Sayyid Sulaiman dilihat dari sisi selatan. Di sekitar lingkungan makam beliau masih banyak pohon-pohon yang cukup besar dan rindang, sehingga membuat suasana cukup sejuk, nyaman, dan asri. Demikian dulu ya teman-teman, sedikit pengalaman saya dan ya. Jadi itu saudaraku, informasi yang kita bisa berikan, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah pada kasus ini. Kita terus suarakan karena banyak orang tidak paham. Jadi kalau kalian punya grup WhatsApp pecinta peziarah makam Sayyid Sulaiman, tolong bagikan video ini supaya mereka ketika berziarah tidak salah paham. Di sana terpampang nama-nama silsilah yang diba'alawikan menjadi Ubaidillah, kemudian ke Ahmad bin Isa al-Abah. Nah, sebenarnya itu adalah salah, yang benar langsung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, terima kasih siapa yang sudah hadir nih menemani kita pada sore hari ini. Alhamdulillah banyak yang hadir ya. Dari Bang Suradi, terima kasih. Salam Rahayu Mas, suarakan terus kepalsuan nasab Ba'alawi agar kaum muhibin tersadarkan. Iya, saudaraku. Jadi kita selalu sampaikan bahwa Ba'alawi secara ilmiah bukan fitnah, ya, terbukti bukan keturunan Rasulullah. Berdasarkan multidisiplin ilmu nasab secara filologi dan bahkan ilmu biologi, ilmu genetika, yaitu tes DNA. Terima kasih Abdul Hadihan Rabi Bawah sudah hadir, kemudian Bang Lincai Boncai hadir lagi di channel kita di Newsline Official, tadi sudah hadir di channel Tanda Kejadian ya. Kemudian dari akun Alhamdulillah, terima kasih. Nama Sulaiman itu ada 4, semuanya bukan dari klan Ba'alwi ya. Kemudian dari Bang Abdul Hadihan Rabi Bawah, bangsa Indonesia jangan mau terus ditipu oleh gerombolan Habib Ba'alawi penipu ya. Kemudian dari Bang Ikhwan Budiono, jangan banyak omong di media, lebih baik segera dibongkar saja. Ya saudara-saudaraku, mari kita bongkar ya, yang terdekat itu ayo bereaksi. Bukan begini, yang palsu yang dibongkar ya, seperti misalnya makam yang ada di kaki Gunung Kumitir, perbatasan Banyuwangi Jember, ya itu jelas-jelas palsu. Kalau makam Sayyid Sulaiman itu asli saudara, itu makam Sayyid Sulaiman memang keturunan Rasulullah, tapi bukan ke Ba'alawi jalurnya. Ya itu ya, jadi jalurnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi oleh Robito Alawiyah itu dijadikan bahasa Iban dari Yaman, diba'alawikan sambung ke Ubaidillah ke Ahmad bin Isa al-Abah. Jadi yang dibongkar itu papan namanya aja itu harusnya. Papan nama silsilah itu dibongkar, diganti dengan silsilah yang benar ya. Kemudian dari Aisyah 123, terima kasih. Harus diproses hukum ini, bahaya, mengaburkan, ngerusak leluhur NKRI, harus dihukum memalsukan. Memalsukan sejarah itu ya. Dari channel Alhamdulillah, terima kasih akun Alhamdulillah ya. Tentang dijelaskan ke Haji Nurhia itu tentang Kanigoro ya, saudara-saudara itu saudara kandungnya Segoro Puro. Kemudian dari siapa nih komentar nih? Di Yahudi eskenasikan, koplak kau. Ya di Yahudikan. Yahudi eskenasi. Kodok Bangkak, terima kasih ya. Kalau saya sebagai cicitnya Sulaiman pasti kubongkar itu, nggak perlu pakai lama ya. Jadi yang dibongkar itu apa silsilah nasabnya itu yang sudah ditempel di situ. Dari Masrul ya. Terima kasih terus berjuang untuk sucikan nasab Nabi Muhammad ya. Dari Widya aja, terima kasih. Mana Gromol Habib? Ada enggak yang bisa jelasin? Kemudian Alhamdulillah, Kanigoro dan Segoro Puro itu bin Jen Abdul Qadir bin Syekh Tamsi bin Maulana Ishak. Kemudian dari Jajat Saprudin, ya gak apa-apa tuh. Kan Sayyid itu sama aja dengan Habib ya. Lagian kan mereka leluhurnya sama dari Ba'alawi.
Nyiri Enjail aja kau Ini Bang Jajat Sabrudin kayaknya Muhibin akut ini. Terima kasih ya Bang Jajat sudah hadir meramaikan channel kita. Ya. Kemudian Agung Nuryanto, inilah contoh kaum yang secara hakikat makan mayat. Astagfirullahaladzim, Bang Agung ini kayaknya juga mau hai. Ya. Dari Widi Londo, wah yang nggak bisa cangkok silsilah begitu. Ya jelas Kang, makanya kita suarakan, kita sosialisasikan penjelasan dari Ki Haji Nur Ihya Salafiyah di negara itu ya. Kang Ayah, Mbak Alawi benar-benar keparat ya. Dari Ojan Faujan, Maus Kiai Nur Ihya, terima kasih. Ya. Dari Bapak Judah, terima kasih. Lawan Pak Yai Merdeka, terima kasih. Dari Alhamdulillah, Kanigoro dan Segoropuro itu Sayyid bukan Habib. Silsilah nasabnya tidak melalui Alwi bin Ubaidillah, melainkan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari jalur Sayyidina Hasan. Oh ya, terima kasih Alhamdulillah. Waluyo Utomo, Habib udah palsu, kenapa tidak ada tindakan hukum? Tunggu saja, kita tunggu prosesnya. Itu kan sudah dilaporkan itu oknum-oknumnya itu oleh Tubagus Mogi Nurpadil. Dari Bang Jajat Saprudin, hihihi. Datamu ya. Ini kayaknya Bang Jajat ini memang benar-benar muhibin akut ini ya. Astagfirullah. Kemudian Kang Ayah, kalau pelaku perusak sejarahnya tak ditangkap dan tak diproses hukum, maka sama aja akan sia-sia nantinya. Terus kita suarakan yang penting. Kalau masyarakat paham kan lama-lama akan menjadi momok ya bagi Habib Alawi. Kalau mereka udah nggak dipercaya, paling takut ya. Ojan Bang Ojan Faujan. Nenek kalau dengar suara Habib semuanya apalagi ngeliwat ngelihat mukanya Habib kayak pucuk tahi. Bang Rohidi, terima kasih dukungannya. Angger Satria, para Ba'alawi banyak penipuan kuburan yang ada di Nusantara. Kita anak Nusantara harus bongkar kuburan yang palsu. Ini bahaya untuk sejarah di Nusantara. Seakan-akan di Nusantara ini adalah turunan Ba'alawi. Dari Bang Alhamdulillah. Kanigoro dan Segoropuro itu makamnya ada di lokasi Segoropuro Pasuruan. Rini Anggraini, terima kasih hadirnya lagi. Kok enek maneh tes DNA cepet Beb? Iya ada aja, ketemu aja ya. Wah, satu komando siap gempur demi Pancasila. Bang Lalu Ruslan, terima kasih hadirnya. Kericuhan di Nusantara ini akibat mulut-mulut Habib kodok yang ribut. Wah, mereka menjajah Indonesia menggunakan agama susah mau dibendung. Seruan komando ditunggu, siap gempar demi kepentingan kesatuan bangsa Indonesia dan juga umat Islam. Kemudian dari AA Pro, Ba'alawi cari cuan dan pemecah belah. Dari Putra Belambangan, terima kasih hadirnya. Bahaya. Laros, Lari Using Banyuwangi hadir, Kang. Terima kasih Putra Belambangan yang selalu setia menemani kita. Oke, saudaraku, itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat, bisa mendapatkan hikmah, bisa memberikan edukasi dan rekreasi. Bantu sosialisasikan, bagikan video ini seluas-luasnya, supaya semakin luas, semakin banyak orang yang paham akan perilaku-perilaku oknum Habib Alawi di bawah Robito Alawiyah yang suka memalsu-malsukan, yang mengklaim mereka yang paling benar gitu ya. Padahal sekarang sudah dibongkar oleh Ki Haji Mahyudin Utsman. Memang ini bukan pekerjaan yang mudah, karena yang kita lawan adalah komplotan orang-orang yang sudah berabad-abad mendoktrin umat, yang memiliki banyak ribuan muhibin di Nusantara, dan muhibin sudah didoktrin agar siap berkorban segalanya, harta benda, nyawa, dan apemnya demi oknum Habib Alawi. Maka ini bukan sebuah hal yang gampang mengedukasi masyarakat, tetapi kita yakin edukasi adalah langkah yang efektif untuk mencegah pembodohan doktrin oknum Habib Alawi supaya tidak semakin luas masyarakat yang menjadi bludak spiritual, menjadi muhibin yang seperti kerbau dicocor hidungnya, ditusuk hidungnya. Ya, kita cerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih Tehning ya. Anak keturunannya mestinya bersuara karena dia lebih tahu dan berhak atas makam buyutnya. Aku punya teman Habib sekarang dah diblokir, mau lebaran nelpon terus mau dawir. Oke, terima kasih Tehning ya. Salam persaudaraan untuk semuanya, salam cinta damai, salam kerukunan. Kita tidak membeda-bedakan, tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Perjuangkan kesetaraan Pancasila, NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.